Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Indi di Sidoarjo, Jawa Timur. Mbak Indi itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu sekitar tahun 96 atau tahun 97. Jadi waktu itu Mbak Indi masih sekolah SD ya, sekitar SD kelas 4. Dan pada suatu malam ini ada satu kebiasaan. Mbak Indi itu kalau misal malam itu suka bangun dan dia itu karena kebelet gitu ya, itu pipis sebentar, nanti balik lagi ke kamarnya. Nah, pada saat itu Mbak Indi itu anak pertama, masih anak satu-satunya, belum punya adik. Nah, dia pun awal-awal banget ya SD kelas 4 itu memutuskan untuk tidur sendirian gitu ya. Jadi ngomong sama bapak sama ibunya, "Pak, Bu, aku pengen punya kamar sendiri," katanya. "Oh ya sudah." Akhirnya kamar di samping, kebetulan di ruang tengah itu ada 2 kamar. Rumahnya Mbak Indi itu ada 3 kamar, satu itu kamar depan, di ruang tengah itu ada 2 kamar. Nah, salah satunya akhirnya dikasih ke Indi, ke Mbak Indi tadi. Bapak sama ibunya itu nempatin kamar yang belakang, kamar yang depan, tengah-tengah, pokoknya di ruang tengah tapi bagian depan itu ya, itu dipakai sama Mbak Indi. Dan ya seperti itu, karena awal-awal tidur di kamar sendiri, ya masih ada yang namanya rasa takut. Di awal-awal itu cuman sebentar, tengah malam bangun, nengok nggak ada siapa-siapa, Mbak Indi pun pindah ke kamar bapak ibunya. Ya kayak gitu selama beberapa hari, sampai akhirnya tertidur, mulai bisa tertidur full dari malam itu sampai menjelang pagi kayak gitulah. Dan ada satu permintaan dari Mbak Indi waktu itu ke orang tuanya, "Bapak sama ibu kamarnya jangan ditutup, soalnya aku takut," gitu ya. Ini di awal-awal, akhirnya ya dilakukan sama orang tuanya. Jadi malam itu kalau misalkan tidur, Mbak Indi sendiri kamarnya dibuka, bapak sama ibunya juga kamarnya itu dibuka. Udah, itu memberikan satu ketenangan lah, makanya Mbak Indi itu bisa tertidur pulas. Waktu pun berlalu sekitar 2 minggu setelah Mbak Indi tidur sendirian ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Bawang goreng Nyawiji ini bawang goreng yang renyah, bawang goreng murni, kualitas premium, tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak atas waktu, terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Indi tadi. Mbak Indi dengan kondisi seperti itu, malam tidur pokoknya pintu dibuka semua, kamarnya kamar bapaknya. Kalau ada apa-apa larinya tuh cepet, pikirnya Mbak Indi itu begitu. Dan itu kebiasaan bangun malam ini terjadi setelah itu, setelah tidur sendirian. Belakangan kesini-kesini itu jadi pokoknya setiap jam 1 pagi kayak gitu, ini kok aku kebelet pipis gitu ya, aku kebelet pipis, udah besar nanti kalau misal nggak dipipisin nanti jatuhnya kan ngompol, malu. Akhirnya kayak gitu, jam 1 bangun, Mbak Indi kesana ngelewatin kamar orang tuanya, oh bapak sama ibu lagi tidur gitu. Udah aman, ke belakang sana, pipis, udah balik lagi ke kamarnya. Nah, ini pada suatu malam, Mbak Indi itu terbangun jam 1 dan malam itu seingatnya Mbak Indi memang agak sedikit beda. Dia malamnya itu malam minggu, jadi keesokan paginya itu memang libur. Dan bisa jadi waktu itu Mbak Indi kan malam itu memang agak lumayan susah tidur, karena kemungkinan, karena kepikiran besok pagi itu mau nonton acara film tertentu gitu ya, anak-anak gitu nungguin film, mungkin adegannya atau apa yang sangat ditunggu-tunggu, jadi kepikiran dari malam harinya, makanya dia itu agak-agak susah tertidur, kemungkinan seperti itu. Nah, ini malam minggu tersebut, sorenya tuh main-main gitu kan sama teman-temannya, lari-larian ke sana kemari sampai bener-bener capek banget.
Jam setengah 10 Mbak Indi tuh udah siap-siap mau tidur. Cuman begitu, kok aku tidur agak kelap-kelip begini, kok susah gitu ya. Aku kok nggak ngantuk-ngantuk, muter badan. Ya, intinya nggak tidur-tidur lah. Dan Mbak Indi sendiri sebenarnya lupa waktu itu sekitar jam berapa, dia itu nggak inget. Tapi lumayan cukup lama melek dan akhirnya tertidur sebentar. Seperti biasa terbangun jam 1 pagi. Jam 1 pagi bangun, kebelet pipis kan, akhirnya sudah turunlah Mbak Indi itu dari ranjangnya menuju ke arah belakang sana. Nah, saat tiba di depan kamar orang tuanya, Mbak Indi itu ngelihat ibunya itu posisinya lagi duduk di kasur begini. Kakinya itu selonjor ke sana, terus ibu duduk nunduk begini kan. Mbak Indi lewat ke situ, cuman manggil, "Bu, aku mau ke WC." Cuman ngomong begitu, tapi nggak ada jawaban apapun. Langsung kan, karena udah kebelet menuju ke arah belakang. Saat di belakang, Mbak Indi tuh ngelihat lagi, loh, kok ada ibu di situ? Ibunya itu lagi berdiri di depan kompor, kayak orang lagi masak di situ. Cuman ya karena buru-buru itu tadi, Mbak Indi pun akhirnya menuju ke arah toilet sana, buang air dan nggak mikirin yang gimana-gimana. Pas baliknya keluar dari toilet itu, dia melihat lagi ibunya sama masih berdiri di depan kompor. Mbak Indi pun nyapa, "Bu," gitu kan. Cuman nggak dijawab, nggak apa. Terus Mbak Indi balik lagi ke sana. Sesampainya di depan kamar, Mbak Indi ngelihat ibunya itu masih duduk di situ, di tempat tidur. Dan akhirnya apa? Mbak Indi cuman lewat begitu doang ke sana menuju ke kamar. Kok ada yang aneh ya? Baru nyadar gitu. Kok ada yang aneh? Ibu di kamar lagi duduk. Di belakang ada ibu lagi. Kok ibu ada dua gitu kan? Nah, di situ baru mikir, jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan setan. Mbak Indi turun dari situ menuju ke kasur ibunya ke sana, ke kamarnya. Nah, waktu itu saat ke situ, ibunya itu posisinya udah tertidur lagi. "Bu, Bu," gitu kan, langsung lompat ke tengah antara ibu sama bapaknya di situ. Ya kedua-duanya akhirnya bangun gitu kan. "Kenapa? Kenapa? Kamu kenapa?" Mbak Indi itu kayak orang ketakutan begini. Dan ibunya nanya, "Ya kamu kenapa?" "Ibu ada dua," katanya begitu. "Ada dua gimana?" "Wih, sudah tidur," kata ibunya ya. Gak usah dibahas, nanti takutnya malah tambah melek gitu. Ibunya juga masih ngantuk waktu itu. Akhirnya sudah, Mbak Indi pun melanjutkan tidur. Cuman sebelum tidur itu mikir, kok ibu ada dua ya? Ibu ada dua, tadi duduk, sekarang tidur. Nah, di belakang itu siapa gitu kan? Itu siapa ya? Itu siapa ya? Kepikiran kayak gitu sampai akhirnya ngantuk sendiri, tertidurlah. Nah, keesokan paginya itu bangun agak lumayan cukup siang. Jam 7 itu baru bangun. Begitu bangun ceritalah sama bapak sama ibunya, "Pak, Bu, semalam aku ngeliat ibu itu ada dua." "Wis ada dua gimana?" kata ibunya kan. "Iya, aku waktu mau pipis ke belakang itu ngeliat ibu duduk di kasur di situ. Duduknya begini, Bu," dipraktekin sama Mbak Indi sambil seloncor, terus duduk begini, tangannya itu megangin kaki begini ya. Terus udah aku ke belakangan, sampainya di belakang, aku ngeliat ibu lagi berdiri di depan kompor di situ kayak orang lagi masak. Terus ya udah, karena aku udah kebelet ke toilet, pas balik lagi ibu masih ada di depan kompor. Tak panggil ibu diem aja. Ya udah, aku masih ngantuk kan, akhirnya aku masuk, masih ngelihat ibu yang itu. Sampai akhirnya aku jadi, kok ibu ada dua ya? Jangan-jangan satunya setan. Nah, di situ Bu, aku baru takut Bu. Akhirnya masuklah ke sana, akhirnya gabung sama, ya sudah, nggak usah dipikirin gitu kan. Dan ternyata Mbak Indi kan habis itu hari Minggu itu main. Nah, main ini sama teman-temannya, sama tetangganya di samping rumah waktu itu. Ngeliatin anak-anak cowok itu lagi pada main kelereng. Ya ikut ngeribetin lah, ikut bantuin ngeribetin. Mbak Indi juga ikut-ikutan main kelereng waktu itu. Dan ada momen di mana Mbak Indi itu posisinya kelerengnya itu tepat, jadi begini, ini rumahnya si Mbak Indi, di sampingnya itu tanah kosong, sampingnya itu rumah tetangganya. Mereka tuh main di tanah kosong tersebut di antara dua rumah itu. Nah, kelereng kan jalan ya, jalan itu mendekat ke rumahnya si Mbak Indi.
Dia ngikut ngambil kelerengnya di situ, giliran dia buat ngelempar gitu ya, buat main. Ini kan deket sama jendela di samping rumah. Posisinya Mbak Indi itu lagi jongkok. Bapak sama ibu itu lagi ngobrol, dan bapak sama ibu itu lagi ngobrolin apa sih gitu ya. Kedengaran samar-samar itu nyebut nama Indi gitu kan. Akhirnya dia pun penasaran, bapak sama ibu nguping. Jadinya ternyata yang diobrolin bapak sama ibu adalah ya kurang lebih gitu ya, meskipun nggak menangkap semua obrolan, tapi Mbak Indi itu kayak menyimpulkan sendiri, oh bapak sama ibu itu lagi ngomongin yang semalam. Kayak, Pak itu gimana ya Pak ya, kok ada seperti itu Pak, jangan dianggap enteng Pak, barangkali Indi itu ngelihat setan. Nah itu yang bikin menarik itu tadi, Indi ngelihat setan, namanya disebut, plus itu kata setan itu tadi. Akhirnya apa? Dia buruan gitu kan, buruan, giliran temannya itu, giliran Mbak Indi main, tapi karena lagi nengokin begini kan ngelamun, akhirnya udah main gitu aja, lanjut permainan. Pas balik dari situ bapak itu lagi keluar, dan pulang itu lumayan cukup siang lah, sekitar jam 11. Nah di jam 11 tersebut bapak itu bawa air, cuman dimasukinnya ke bukan botol air mineral ya sekarang ya, dulu enggak, itu dimasukinnya ke plastik bening. Terus manggil Indi, di sini, kata si bapak. Iya Pak, kenapa Pak? Ini diminum ya, kata si bapak begitu. Hah? Apa ini Pak? Gitu kan. Nggak usah nyebut nama ya. Jadi dulu itu ada minuman bersoda manis, warnanya putih, botolnya tuh warnanya hijau. Iklannya itu suka basah-basah, dingin seperti itu. Nah itu tadi mau nyebut. Dikiranya Mbak Indi itu. Ih bapak beli ini Pak. Bukan, ini air bening biasa, kata si bapak. Wah tak kirain beli itu. Akhirnya sudah dituangin ke itu, memang nggak ada bubble-nya, nggak ada gelembung-gelembungnya gitu kan. Terus diminum, disuruh diminum sama si bapaknya itu tadi. Diminumlah sama Mbak Indi kan. Ini apa Pak gitu kan. Enggak apa-apa, enggak diceritain sama bapak. Bos, pokoknya intinya Mbak Indi itu tahu, itu belakangan waktu masih udah gede. Jadi siang itu bapak itu datang ke orang pinter, ya minta supaya ya anaknya kan sepertinya habis melihat yang seperti itu gitu ya. Sesuatu yang mungkin seharusnya enggak terlihat. Jadi si orang pinter itu ngasih air yang sudah didoa-doain semacam itu, dan Mbak Indi itu disuruh minum. Nah malam harinya udah kan, siang itu main-main sama temannya itu capek. Sekitar jam 8:30 Mbak Indi itu udah beres belajar, nyiapin buku dan sebagainya. Dia pun langsung tertidur karena itu ngantuk banget. Dan malam harinya seperti biasa. Oh iya, kenapa Mbak Indi itu kalau malam bangun? Soalnya apa? Ada kebiasaan sebelum tidur dia itu pasti minum. Jadi begini, semenjak pindah kamar sendiri, dia itu suka nyiapin minum ya. Jadi biar nggak perlu ngambil ke dapur atau ke kamar bapak sama ibunya, dia itu nyiapin minum sendiri 1 gelas. Nah 1 gelas itu pertama itu dihabisin sama dia, glek-glek, baru nyediain 1 gelas lagi buat nanti misal haus. Jadinya ya begitu, kalau malam itu jadi beser, jadi kebelet pipis. Nah ini malam itu pun sama seperti biasa, nyiapin air diminum 1 gelas, habis itu ini dituangin lagi, yang buat nuangin ditaruh di kamar bapak sama ibunya, dibalikin ke sana. Malam hari sekitar jam 1, lagi-lagi biasanya itu jam 1 kurang. Pokoknya jarumnya tuh kayak huruf V begini. Ya mungkin jam 1 kurang 10 atau berapa gitu ya. Jam-jam segitu. Ini Mbak Indi bangun dan dia itu ngelihat ada seseorang lagi duduk di meja belajarnya. Jadi Mbak Indi itu punya meja belajar kecil, ya untuk anak SD kelas 4, ya meja belajar standar seperti itulah. Ada yang duduk di sana dan itu adalah ibunya. Nengokin gitu kan, ngeliatin. Loh, ibu lagi apa di situ ya? Lah, dia cuman putar badan, terus merem lagi begini. Tiba-tiba kepikiran, ibu lagi ngapain ya? Nengok lagi ke sana. Bu, gitu kan, dipanggil sama si Mbak Indi. Bu, ibu lagi ngapain di situ? Ditanya sama dia. Nah si perempuan itu tuh diem aja. Mbak Indi kan penasaran.
Ibu lagi ngapain sih? Akhirnya turun. Itu dipegang, Bu, ibu lagi ngapain di sini? Si perempuan itu tuh nengok, begitu nengok, itu bukan ibunya. Itu muka, ya memang dibilang serem banget ya enggak, dibilang enggak ya serem. Itu muka perempuan lain, cuman apa, mukanya tuh pucat banget kata si Mbak. Mukanya tuh putih dan serem. Nengok kan ke arah Mbak Indi begini, cuman sambil nyengir begitu. Mbak Indi yang ngeliatin, ini siapa ya gitu ya. Ini siapa? Kok aku nggak kenal gitu kan? Mbak Indi nggak teriak, nggak apa. Dia itu masih loading mungkin, dia mikir itu siapa. Akhirnya apa? Ke kamar sana, ke kamar bapak sama ibunya. Pak, Bu, bangun. Ada orang di kamar, di kamarku ada orang. Iya, bapaknya sama ibunya langsung, ih siapa? Ada orang siapa? Aku nggak tahu, kata si Mbak Indi. Kayak ibu sama bajunya, itu kan pakai baju dasar kan ibunya. Itu loh kok kayak ibu sama persis seperti itu. Nah, bapak sama ibunya mungkin langsung ngeh gitu kan. Ini tuh maksudnya apa sih, siapa sih dia? Mereka pun akhirnya bangun, coba nengokin ke sana. Ya cuman pas ditengokin itu udah nggak ada siapa-siapa. Pak Hum kebelet pipis, ya sudah sana-sana kebelet pipis. Kamu ke belakang. Ini orang tuanya Mbak Indi kan masih berada di kamar di sana ya. Bapaknya lagi berdiri di pintu, ibunya itu masuk ke kamarnya Mbak Indi. Mbak Indi ke belakang ke sana, ke arah toilet. Dia ngelihat lagi, itu lagi-lagi berdiri di depan kompor kayak orang lagi masak. Cuman karena udah kebelet, buru-buru lah ke sana ke toilet. Balik lagi itu masih ada, Pak, Bu. Lari kan dia. Pak, Bu, ada di depan kompor, ada di depan kompor. Bapak pun langsung ke belakang ke sana. Ya, Bapak nggak melihat apapun dan Bapak sama Ibu mulai khawatir gitu. Udah, Ndi, kamu tidur sama Bapak sama Ibu aja, katanya begitu. Iya, Mbak Indinya juga takut kan. Mukanya kayak gimana ditanya kan. Serem enggak? Ya Mbak Indi bilangnya, mukanya sih nggak serem, cuman aku nggak kenal. Mukanya itu pucat, sama kayak ibu persis gitu ya. Dan Mbak Indi akhirnya udah, karena dia udah ngantuk, Bu aku ngantuk. Ya udah tidur, kata si ibunya. Akhirnya tidurlah. Nah keesokan paginya bangun, itu kan berangkat sekolah. Dan Mbak Indi itu cerita ke teman-temannya, aku itu di rumah ngelihat ini ada setan di rumahnya mirip sama ibuku. Begini. Nah lagi ngobrol kayak gitu, ibu gurunya ini mendengar, dan ibu gurunya itu masih kerabat lah sama Mbak Indi. Akhirnya dia pun dipanggil gitu kan. Waktu itu dikiranya mau dimarahin atau gimana. Indi, sini ikut ibu guru. Iya Bu, di sekolah manggilnya itu ibu guru, cuman kalau di rumah itu manggilnya Bude. Akhirnya dibawa ke depan kelas, di sana duduk sama si ibu guru tadi, budeknya sendiri. Indi, kamu jadi begini, Bude tapi dari pihak bapak ya, bukan dari pihak ibu. Kamu semalam tadi cerita apa sama teman-teman gitu? Oh aku cerita ini Bude, semalam itu di rumah kata bapak ibu tuh ada setan katanya. Loh setan apa? Ya setannya begini, kamu ngelihat? Iya aku ngelihat. Bapak sama ibu ngelihat? Enggak, bapak sama ibu enggak ngelihat. Cuman aku ngelihat. Dan semalam itu di kamarku Bude, lagi duduk di meja belajarku. Kayak gimana bentuknya? Ditanyakan sama si ibu guru. Bentuknya begini-begini, mirip sama ibu. Pakaiannya, bajunya juga sama. Dari situ bu guru itu kayak diem ya, mendengarkan Mbak Indi cerita. Dan si budeknya atau ibu guru tersebut pun ngomong, Indi, kamu tahu ndak, kamu itu punya bule, katanya begitu. Oh bule Sinta gitu kan. Bukan bule Sinta. Jadi dari situ ibu guru itu cerita kalau ibunya Mbak Indi itu punya saudara kembar. Cuman waktu kecil dua-duanya itu sama-sama sakit. Dan sakit yang lumayan cukup lama. Bener-bener dua-duanya itu sakit bareng. Sepulang main dari mana, mungkin kecapean. Ya kayak sakit biasa lah, kena virus atau apa. Pulang ke rumah dua-duanya itu demam.
demam selama 2 hari, dan waktu itu di tahun 80-an kan akses kesehatan juga masih sangat jarang gitu ya. Orang misalnya ada sakit ya lebih memilih pengobatan tradisional atau apa. Dan waktu itu saat demam itu sempat ada namanya dulu tuh urut kodok gitu ya. Jadi di begini-begini sama katak kodok gitu, itu kan dingin. Narator juga pernah geli tapi enak gitu, dingin soalnya. Nah itu cuman pakai itu, si ibunya Mbak Indi ini badannya tuh adem, boleh dibilang mulai sembuh lah. Sementara adiknya yang kembar itu nggak sembuh-sembuh, dan akhirnya sekitar 1 minggu ya, singkat cerita, si bulenya Mbak Indi, adiknya ibunya itu pun meninggal. Dan ya sudah, yaitu akhirnya rame kan, dan ibunya Mbak Indi juga sempat tentu saja shock gitu, dan meninggalnya itu di usia-usia segitulah, seusianya Mbak Indi kelas 4 SD. Itu kayak gitu. Mbak Indi masih belum terlalu paham dengan cerita tersebut. Dia cuman mikir, oh begitu ya Bude gitu. Dan udah, habis itu tuh nggak ada omongan apa lagi, karena ya balik lagi ke sekolah. Setelah pulang sekolah, sambil jalan sama teman-temannya, Mbak Indi tuh sambil mikir, membayangkan apa sih yang diceritain Bude, dan akhirnya dia tuh baru bisa paham, oh begitu, tapi nggak ngeh gitu ya, apa sih yang mau disampaikan Bude itu sebenarnya apa. Sepulang ke rumah, ceritalah si Mbak Indi, aku tadi dipanggil sama Bude katanya. Loh kenapa? Kamu nakal atau gimana? Kamu nggak ngerjain tugas atau apa? Enggak Bu, aku diajak ngobrol, diajak cerita sama Bude. Cerita apa? Cerita begini, dulu ibu katanya punya adik kembar, katanya begitu. Terus ya ibunya tertarik gitu kan. Nah diceritakan semuanya begini. Dan ibunya itu kayak ngomong sama bapaknya, Pak sini sih Pak, sebentar Pak. Iya kenapa? Pak, Indi cerita begini. Terus ibunya tuh, apa mungkin itu ini ya Pak ya, Ayu bisa anggap aja gitu ya. Apa itu Ayu ya Pak ya? Waduh gitu kan, apa itu ndak terlalu jauh, kata bapak. Ya bisa jadi sih Pak, soalnya aku nggak tahu ya, udah lama juga aku nggak kesana, udah lama juga aku nggak nyekar ke tempatnya Ayu. Apa begitu ya Pak ya gitu ya, kata si ibunya. Ya bapak nggak tahu, tapi ya sudahlah, kamu udah lama nggak nyekarlah ke sana gitu kan, bagaimanapun juga itu kan ya adikmu. Iya sih Pak, aku cuman kelupaan gitu. Ya udah, nanti kapan ada waktu kamu nyekarlah ke sana. Akhirnya apa, sudah sore harinya ibunya pun nyari kembang ke pasar ke sana, nyekarlah sama bapaknya sama Mbak Indi juga. Datang ke situ, Mbak Indi tuh agak bingung, kok kuburannya kecil ya Bu ya? Kok kuburannya pendek, nggak sepanjang orang dewasa gitu. Kok kuburannya kecil ya? Ya sama ibunya. Iya, kan adiknya ibu meninggal sewaktu masih kecil, sewaktu masih seusia kamu segini. Oh iya gitu. Soalnya apa? Kan yang datang itu, kata Mbak Indi, yang datang itu udah besar Bu gitu ya. Sementara ini kuburannya kecil, makanya aku bingung. Di situ ibunya pun lirik ke arah bapaknya. Iya ya Pak ya. Emangnya setan begitu bisa tumbuh Pak kayak kita Pak gitu. Bapaknya juga dikasih pertanyaan seperti itu. Lah Bu, nggak ngerti. Wis yang penting udah ini nyekar ke saudaramu, habis itu terlepas dari itu setan atau bukan gitu ya. Itu udahlah, terlepas dari itu, tapi udah kamu ini aja nyekar, doain adikmu dan sebagainya, selesai, udah kita pulang. Akhirnya pulang, ngobrol-ngobrol lah. Bapak sama ibunya Mbak Indi itu cuman nyerenak doang, cuman nangkep obrolan-obrolan mereka, intinya tuh begitu. Ya nggak mungkin adiknya itu meninggal sewaktu masih kecil, terus tiba-tiba ada penampakan, karena arah obrolannya waktu itu sebelumnya tuh kesana, jangan-jangan itu Ayu gitu kan, datang ke sini karena kamu udah lama nggak nyekar, mungkin kangen sama kamu, minta didoain atau apa. Ya kan orang dulu kan pikirannya begitu ya. Itu seperti itu. Nah, dari situ ditangkal lagi gitu ya. Masa meninggalnya kecil kok yang datang udah besar, emang tumbuh gitu. Itu ya kayaknya nggak mungkin gitu.
Tapi di satu sisi, ya Bu, bapaknya ya Bu, yang jelas itu tuh bukan adikmu, itu tuh ya satu sosok lah, siapa itu gitu ya. Kita nyebutnya itu setan atau apa. Dan dia datang ya mungkin tujuannya itu, ngingetin gitu ya. Cuman kok datangnya ke Ayu ya Pak, ya kok nggak ke aku? Iya juga ya, jadi banyak pertanyaan yang Bapak sendiri tuh nggak bisa jawab, apalagi Mbak Indi, masih kecil, nggak ngerti masalah begitu-begituan gitu, yang ada itu cuman bingung. Akhirnya sudah, keputusan pun diambil, Mbak Indi yang tadinya berniat untuk tidur sendirian, akhirnya untuk sementara waktu, itu ditarik tidur sama bapak sama ibunya lagi, karena ya itu, takutnya nanti digangguin, nanti pengaruh juga ke Indi atau bagaimana. Akhirnya sudah tidurlah sama bapak sama ibunya. Dan setelah itu Mbak Indi tuh masih sering, kalau misal malam ya minta pipis, ya dianterin kali ini sama bapaknya, itu nggak kelihatan, nggak ketemu sama sekali. Dan ya seiring berjalannya waktu, rasa takut itu kan juga hilang ya sedikit-sedikit. Sampai akhirnya Mbak Indi tuh saat mau pipis, daripada ngerepotin bangunin bapak sama ibu, mendingan aku turun sendiri. Meskipun sebenarnya saat Mbak Indi bangun, bapak atau ibu itu kerasa mau kemana Indi, mau pipis, ya udah cuman begitu doang, tapi nggak minta ditemenin ke sana. Mbak Indi tuh masih ngelihat si perempuan itu duduk berdiri di depan kompor kayak orang yang lagi masak. Cuman udahlah, Mbak Indi nggak mau ngeliatin, dia pun pipis seperti biasanya. Dan balik lagi ke sana, sosok itu pun masih ada di situ. Dan Mbak Indi kali ini, dia itu, udahlah aku nggak mau nyapa-nyapa atau gimana, biarin aja. Aku nggak mau dia nengok, soalnya mukanya tuh serem, kata si Mbak Indi. Dia pun masuk ke dalam ke situ, dan ya pasti cerita sama bapak sama ibunya, Pak, Bu, di belakang ada. Beberapa kali bapaknya itu turun, nengokin ke sana, cuman hasilnya ya nihil. Orang tuanya Mbak Indi itu nggak ada satupun yang melihat, cuman Mbak Indi doang. Sampai akhirnya pernah pada suatu hari Mbak Indi itu sakit biasa lah. Dia itu lagi demam. Nah ini saat lagi sakit itu benar-benar menakutkan, kata Mbak Indi. Si perempuan itu tuh datang ke kamarnya seolah-olah gitu ya. Itu datang dan dia tuh membesar badannya begini itu sampai menuhin ruangan kamarnya di situ. Itulah di situ Mbak Indi baru ngerasain yang benar-benar takut. Traumanya itu sampai sekarang. Kalau kebayang itu tuh nafas kayak langsung sesek, katanya semacam itu. Bener-bener bikin engap lah ya, soalnya itu satu kamar itu kayak penuh sama badan dia, terus dia tuh berdiri gitu, mukanya gede banget. Itu di atasnya Mbak Indi yang lagi demam itu, lagi tidur. Selama demam itu ya teriak-teriak terus, begini-begini cerita. Ada orang yang bilang kesambet lah atau apalah ya, beberapa itu tadi orang pintar didatangkan, cuman nggak tahu yang nyembuhin itu karena sembuh sendiri, karena minum obat, atau karena orang pintar. Mbak Indi juga nggak tahu, soalnya mereka itu datangnya berbarengan dan waktu itu bertepatan dengan Mbak Indi itu terkena cacar. Itu aja. Setelah itu Mbak Indi pun alhamdulillah mulai normal, menganggap hal itu biasa gitu ya. Sampai beberapa tahun kemudian itu masih melihat sosok tadi, cuman udah nggak pernah nyapa-nyapa lagi, dibiarin, dicuekin begitulah, dan hilang begitu aja. Setelah beberapa tahun lah, lumayan cukup lama, dan karena Mbak Indi udah lupa juga ya. Itu aja satu cerita datang dari Mbak Indi di Sidoarjo sana. Terima kasih banyak Mbak Indi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah berkenan mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.